Dia selalu tersenyum, tapi tak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan. Ketika kita melihat seseorang yang selalu tersenyum, ramah, dan terlihat kuat, kita cenderung berpikir bahwa hidupnya baik-baik saja. Tapi secara psikologis, senyum tidak selalu mencerminkan kondisi batin yang sebenarnya. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut smiling depression atau depresi yang tersenyum. Istilah ini bukan diagnosis resmi dalam buku seperti DSM-5, tetapi digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang tampak normal, produktif, bahkan bahagia di luar, namun sebenarnya mengalami gejala depresi di dalam. Mereka tetap bekerja, mereka tetap bersosialisasi, mereka tetap terlihat stabil. Namun secara internal, mereka merasa kosong, lelah secara emosional, atau kehilangan makna hidup. Pertama, senyum sebagai mekanisme pertahanan defense mechanism dalam teori psikoanalisis yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Manusia memiliki mekanisme pertahanan diri untuk melindungi diri dari rasa sakit emosional. Salah satunya adalah masking, menyembunyikan emosi asli dan menggantinya dengan ekspresi yang dapat diterima secara sosial. Mengapa seseorang memilih tersenyum saat sedang terluka? Karena secara sosial, senyum lebih aman dibandingkan air mata. Senyum tidak mengundang pertanyaan. Senyum tidak membuat orang lain cemas. Senyum tidak dianggap lemah. Banyak perempuan, khususnya dalam budaya kolektif seperti di Indonesia, sejak kecil diajarkan untuk tidak terlalu emosional, tidak membebani orang lain, tetap terlihat sabar dan kuat. Akibatnya, ekspresi kesedihan sering ditekan, bukan diproses. Kedua, tekanan sosial terhadap perempuan. Penelitian dalam bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami emotional labor, beban untuk mengatur emosi demi kenyamanan orang lain. Istilah emotional labor pertama kali diperkenalkan oleh Arlie Russell Hochschild. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak peran sosial baik di rumah maupun di tempat kerja, perempuan sering diharapkan tetap ramah, tetap tenang, tetap suportif, tetap tersenyum, bahkan ketika mereka sedang mengalami tekanan berat. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kelelahan emosional exhaustion, burnout, gangguan, kecemasan, depresi terselubung. Seseorang bisa terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang kehabisan energi mental. Nomor ketiga, mengapa banyak orang tidak menyadari kondisinya? Secara faktual, tidak semua orang yang tersenyum sedang menyembunyikan luka. Namun, pada sebagian orang, ada fenomena yang disebut high functioning depression. Mereka tetap berfungsi, datang kerja tepat waktu, mengurus keluarga, aktif di media sosial, bahkan membantu orang lain. Namun, di dalam dirinya ada rasa hampa, perasaan tidak cukup baik, rasa bersalah yang berlebihan, gangguan tidur, kelelahan yang tidak hilang meski sudah istirahat. Menurut data dari World Health Organization (WHO), depresi adalah salah satu penyebab utama disabilitas di dunia. Banyak kasus tidak terdeteksi karena penderitanya terlihat baik-baik saja. Inilah mengapa senyum tidak bisa dijadikan indikator kesehatan mental. 4. Fenomena people pleasing. Banyak perempuan yang selalu tersenyum sebenarnya memiliki kecenderungan people pleasing, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain agar diterima. Secara psikologis, ini sering berakar dari pola asuh yang menuntut kesempurnaan, pengalaman ditolak atau diabaikan, trauma emosional masa kecil mereka, belajar bahwa cinta dan penerimaan datang jika mereka tidak merepotkan, tidak marah, tidak mengeluh, sehingga senyum menjadi alat bertahan hidup. Masalahnya, ketika emosi negatif terus ditekan, tubuh tetap menyimpannya. Dalam psikologi kesehatan, stres kronis yang tidak diproses dapat memengaruhi sistem imun, tekanan darah, pola tidur, bahkan risiko gangguan psikosomatis. Artinya, luka emosional bisa berubah menjadi keluhan fisik. 5. Senyum bukan berarti bahagia. Penelitian tentang ekspresi wajah menunjukkan bahwa manusia mampu melakukan service acting, menampilkan emosi yang tidak sesuai dengan perasaan sebenarnya. Kita bisa tersenyum tanpa merasa bahagia
kita bisa tertawa tanpa merasa ringan. Otak memiliki kemampuan untuk memisahkan ekspresi sosial dan emosi internal. Namun ketika ketidaksesuaian ini terjadi terus-menerus, muncul yang disebut emotional dissonance, ketegangan antara apa yang dirasakan dan apa yang ditampilkan. Dalam jangka panjang, emotional dissonance berkaitan dengan burnout, depresi, penurunan kepuasan hidup. 6. Mengapa mereka tidak meminta tolong? Secara psikologis, ada beberapa alasan. Takut dianggap lemah, takut membebani orang lain, terbiasa menjadi yang kuat, tidak ingin mengecewakan ekspektasi sosial, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan. Ironisnya, orang yang paling terlihat kuat seringkali adalah yang paling jarang ditanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Karena masyarakat cenderung membantu yang terlihat rapuh, bukan yang terlihat stabil. 7. Apa yang bisa dilakukan? Secara psikologis dan praktis, normalisasi emosi negatif. Sedih bukan berarti gagal, lelah bukan berarti lemah. Bangun ruang aman untuk berbicara. Dukungan sosial terbukti menjadi salah satu faktor protektif terhadap depresi. Validasi perasaan bukan menghakimi. Kalimat seperti "kamu kurang bersyukur" justru memperparah tekanan. Edukasi tentang kesehatan mental. Memahami bahwa depresi bukan sekadar kurang iman atau kurang motivasi. Jika gejala berlangsung lebih dari 2 minggu dan mengganggu fungsi sehari-hari, bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater sangat disarankan. Penutup reflektif. Ketika seseorang selalu tersenyum, jangan langsung menganggap hidupnya mudah. Senyum bisa menjadi bentuk kekuatan, bentuk kebiasaan, atau bentuk perlindungan diri. Secara psikologis, manusia tidak selalu menampilkan apa yang mereka rasakan. Karena itu, empati menjadi penting. Bukan untuk mencurigai setiap senyum, tapi untuk mengingat bahwa di balik wajah yang terlihat baik-baik saja, bisa saja ada perjuangan yang tak terlihat. Dan satu pertanyaan sederhana, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kadang lebih bermakna daripada 1000 pujian tentang betapa kuatnya seseorang. Kalau kamu merasa konten ini membuka pikiranmu, jangan lupa tekan like supaya lebih banyak orang sadar pentingnya kesehatan mental. Tulis di kolom komentar, "Aku belajar." Kalau kamu mulai memahami bahwa tidak semua senyum berarti bahagia. Dan subscribe supaya kita bisa terus belajar memahami diri sendiri dan orang lain tanpa menghakimi.